Looks like it'll be Calvin Verdonk who pulls Rankier and swings it in on his left foot. A glancing header and a brilliant save. Ryan tips it over the bar and he foils the captain, Jay Itzes. Timnas Indonesia harus pulang dengan tangan hampa saat melawan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di Sydney Football Stadium, Timnas Indonesia membuka pertandingan dengan cukup menjanjikan. Dalam 5 menit awal pertandingan, skuad Garuda langsung mendapat beberapa peluang berbahaya di depan gawang Australia. Bahkan, tim besutan Patrick Kluivert ini mendapat penalti pada menit ke-8 setelah Rafael Struijk dilanggar di kotak terlarang. Namun, Kevin Dix yang maju sebagai Algojo gagal memanfaatkan peluang emas tersebut setelah tembakannya membentur mistar gawang. Australia berhasil memanfaatkan momentum tersebut dengan menggelontorkan 3 gol di babak pertama. Sesudah turun minum, permainan Timnas Indonesia mulai membaik dan berhasil mendapatkan beberapa peluang berbahaya. Namun, Australia justru berhasil menambah gol sehingga skor berubah menjadi 4-1 melalui Lewis Miller pada menit ke-61. Timnas Indonesia berhasil mencetak 1 gol lewat sepakan oleh Romeni pada menit ke-78, memanfaatkan kelengahan lawan. Akan tetapi, Irvine kembali menjadi mimpi buruk di penghujung laga melalui tandukannya memanfaatkan tendangan penjuru. Dan skor akhir pun berakhir dengan kekalahan tragis Indonesia atas Australia dengan skor 5-1. Hasil ini membuat Timnas Indonesia semakin sulit untuk mewujudkan impian tampil di Piala Dunia 2026. Kekalahan dari Australia tentu menjadi debut yang buruk bagi Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia. Apalagi, dia selalu dibandingkan dengan Shin Tae-yong yang sebelumnya sukses menahan imbang Australia di pertemuan pertama. Usai pertandingan, tagar Kluivert out pun menjadi trending di Twitter. Para fans meminta agar Erick Thohir sesegera mungkin memecat Patrick Kluivert. Di sisi lain, bekas pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga merespon kekalahan yang diderita Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengatakan hal itu saat nonton bareng laga Timnas Indonesia versus Australia di area Stadion Gelora Bung Karno. Meski kalah, Shin Tae-yong berharap agar para pendukung Timnas tetap memberikan dukungannya untuk Timnas Indonesia. Memang 45 menit tadi sayang sekali gol ketiga. Tapi kita harus dukung Timnas Indonesia, singkat Shin Tae-yong dalam tayangan di Kompas TV. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, mengaku dirinya membawa koper tambahan setiap memenuhi panggilan tim nasional karena fans Garuda. Ya, sejak naturalisasinya rampung pada awal November lalu, BFC Copenhagen itu sudah 2 kali merasakan Garuda Calling atau panggilan membela Timnas Indonesia. Garuda Calling pertama yang dirasakan Kevin Dix, yakni pada November lalu, saat skuad Garuda menghadapi Jepang dan Arab Saudi di tanah air. Lalu Garuda Calling kedua yang dirasakannya terjadi pada Maret ini, di mana bek keturunan Ambon itu terbang ke Sydney untuk menghadapi Australia. Dari 2 Garuda Calling itu, pemanggilan pertama membawa kesan tersendiri bagi Kevin Dix. Apalagi pemanggilan itu membawanya ke Indonesia untuk pertama kalinya. Saat pertama kali dipanggil ke Timnas Indonesia, Kevin Dix mengenang momen tak biasa yang dirasakannya bersama fans Garuda. Ex-pemain Fiorentina itu menceritakan animo besar fans Timnas Indonesia terhadap para pemain, termasuk dirinya. Mereka hanya menunggu di bawah di lobi ketika Anda berjalan ke tempat latihan. Saya tak tahu siapa yang bilang, tapi seseorang berkata ke saya Anda akan mendapat hadiah. Saya berpikir, apa yang Anda bicarakan? Dan pada akhirnya saya pergi dengan koper tambahan yang berisi hadiah untuk anak saya, istri saya, ungkap Kevin Dix. Kevin Dix mengaku bahwa dirinya tak menyangka akan mendapat hadiah dari fans Garuda. Tapi ia menyebut gestur yang ditunjukkan pendukung Timnas Indonesia adalah sesuatu yang indah. Sekadar informasi, hampir seluruh penggawa Timnas Indonesia kerap mendapat hadiah dari fans yang kerap mendatangi tempat latihan dan bahkan hotel tempat para pemain menginap. Tak hanya Kevin Dix, beberapa pemain keturunan lainnya pun juga acap kali mendapat hadiah dari para fans yang menganggap para penggawa Timnas Indonesia bak pahlawan. Penyerang Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, menceritakan pengalamannya sempat dipandang aneh oleh banyak orang saat bergabung FCV Dender.
Ya, penyerang berusia 26 tahun itu bergabung FCV Dender pada musim panas 2024 lalu, tepatnya di bulan Agustus, pasca dilepas FC Groningen. FC Groningen memutuskan melepasnya secara gratis karena Ragnar Oratmangun tak masuk dalam rencana klub untuk musim 2024-2025. Pasca dilepas, Ragnar kemudian memutuskan melanjutkan karirnya ke klub Belgia itu dan sepakat diikat dengan kontrak berdurasi 2 tahun atau hingga Juni 2026. Saat pertama kali bergabung FCV Dender, pemain berusia 27 tahun itu mengaku memiliki pengalaman unik, di mana ia dipandang aneh oleh banyak orang. Ragnar menyebut orang-orang memandangnya aneh saat bergabung FCV Dender karena jumlah pengikut di Instagramnya. Ketika saya pertama kali datang ke Dender, klub kecil di Belgia, kemudian orang melihat dengan sangat aneh pada 2,2 juta followers saya di Instagram. Ya, saya sudah memilikinya, dan bagi saya itu adalah hal normal. Bagi mereka itu sangat berbeda. Anda tak bisa membayangkannya, ungkap Ragnar Oratmangun. Ragnar juga menyebut semua orang di Belgia juga keheranan saat membaca komentar saat FCV Dender bertanding. Hal itu lantaran, kolom komentar Instagram FC Dender dipenuhi netizen tanah air. Penyerang timnas Indonesia, Ole Romeni, memberikan tanggapannya setelah hal yang paling dinantikan yakni latihan bersama timnas Indonesia bisa terwujud. Ya, Romeni akhirnya merasakan langsung suasana latihan bersama timnas Indonesia setelah melakukan perjalanan panjang dari Inggris. Meski latihan perdananya digelar di Australia dan bukan di Indonesia, namun, Ole Romeni mengatakan bahwa dirinya sangat menikmati momen tersebut. Sesi latihan pertama hari ini sangat menyenangkan. Saya benar-benar menikmati bisa kembali bermain dengan bola bersama semua pemain di lapangan. Ini pertama kalinya saya berlatih dengan seluruh tim Garuda, jadi saya sangat menikmati dan merasa bersemangat untuk pertandingan, ungkap Ole Romeni. Sang pemain berusia 24 tahun tersebut memutuskan untuk membela timnas Indonesia setelah sempat melalui periode pendekatan selama hampir setahun. Pada November lalu, Romeni telah mengunjungi Indonesia untuk menyaksikan laga kontra Jepang dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan dirinya bersedia untuk dinaturalisasi. Tentu, kontribusi nyata diharapkan dapat terlahir dari seorang Ole Romeni yang memang mempunyai kualitas yang mumpuni. Diharapkan, Romeni dapat cepat beradaptasi dengan tim agar lini depan skuad Garuda kian tajam. Sebagaimana yang diketahui, skuad Garuda kini sedang memburu tiket lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Skuad Garuda juga kini tampil berbeda, karena mayoritas para pemain merupakan keturunan Belanda yang kenyang pengalaman di Eropa. Banyaknya pemain yang memang berasal dari Belanda membuat mantan kiper timnas Belanda di level U20 dan U21, Sonny Stevens angkat suara. Stevens kini berkarir di Indonesia untuk klub Liga 1, Dewa United, yang sudah dibela olehnya selama 1,5 tahun terakhir. Namun, sebelum di Dewa United, Sonny Stevens pernah menjadi rekan setim untuk 3 pemain keturunan Indonesia, yaitu Ragnar Oratmangun, Nathan Choyaon, dan Rafael Struijk. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, Voetbal Premier, Sonny Stevens menanggapi situasi ini yang menurutnya lucu. Meski begitu, dia mengaku masih menjalin kontak dengan para mantan rekan setimnya itu. Saya bermain dengan Oratmangun di Cambuur, dengan Struijk di Den Haag, dan dengan Choyaon di Excelsior. Itu lucu karena orang-orang ini bergerak ke arah sini. Dan semua itu memungkinkan. Tentu saja, saya biasanya berbicara dengan Oratmangun. Ya, itu adalah langkah fantastis untuk mereka dan Indonesia benar-benar negara yang gila bola, ungkap Sonny Stevens.